Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan pemirsa Opini obrolan pagi ini, terima kasih banyak yang selalu setia menyaksikan Opini setiap paginya ya. Dan kita akan langsung bertanya dengan Mas Gareng. Mas Gareng di sini sudah membawa beberapa karakter di dunia perwayangan, khususnya di wayang kulit. Dan pastinya untuk teman-teman generasi milenial ya, kita juga harus sama-sama menjaga, melestarikan tradisi kesenian yang sudah ada berpuluh-puluh tahun, bahkan beratusan tahun mungkin ini Mas Gareng ya. Kita langsung ngobrol nih sama Mas Gareng. Nah, ini Mas Gareng sudah datang ke studio Opini membawa beberapa karakter. Ada apa aja Mas Gareng di dunia perwayangan? Oke, ini kami bawa tokoh-tokoh wayang yang pokok aja. Ini namanya Raja Duryudono. Raja Duryudono. Nah, karakternya seperti apa Mas Gareng? Kerajaannya di Ngastino, Jawastino. Ini memang ini raja yang kaya. Oke. Kaya raya. Istilahnya buminya juga banyak. Gemar Allah dinawi. Tapi ada watak dia kurang bersyukur. Oke, jadi sifatnya iri jengki dan tidak percaya diri. Pokoknya seberapa maunya masih mau ngurusin punya orang lain. Oke, tidak pernah puas lah gitu ya. Tidak bersyukur. Oke, ini juga mencerminkan juga sifat dari manusia juga berarti dong. Iri dengki ada, tidak pernah puas, pengennya selalu menang. Betul, makanya kena kutukan, mungkin kalau bahasa kerennya ya, kena kutukan dengan Allah apa enggak tahu. Itu namanya Ngastino, itu dia menyiptakan harus punya anak jumlah banyak karena kalau nanti perang biar kuat, maksud dia. Oke. Itu perempuannya yang namanya Banowati itu akhirnya menghamil. Hamil supaya menjadi anak 100 lahir. Itu wujudnya pertama Kuro. Oke, itu kadang karena kayak Kuro. Kemudian menjadi manusia itu namanya Kurowo. Lahir 100. Oke, karena mendapatkan kutukan itu tadi. Menjadi 100. Maksudnya apa? Nanti kalau perang Bratayuda Jabinangun, pungkasan yang jagat, ini biar menang. Tapi karena kurang bersyukur tetap kualat akhirnya. Ini nanti kalau Bratayuda hancur Ngastina ini. Hancur. Karena apa? Kurang bersyukur tadi, jadi meskipun 100 prajurit kalah semua. Akhirnya ini meninggal. Kemudian yang diprovokator, wakil raja ini namanya. Ada sang provokator juga. Ini pamannya. Ini wakil dari raja, namanya Patih Sengkuni. Patih Sengkuni, wakil dari raja, yang juga mengkompori. Betul, ini tukang kompor, provokator yang tidak benar, pengadu domba. Sifatnya paling jelek di dunia ini. Akhirnya meninggalnya dalam peperangan disobek dalam bokong itu, sobek. Jadi akhirnya mati. Ini tukang buat rusuh. Provokator lah. Nah, kalau yang di depan saya ini, Mas Gareng. Ya. Nah, ini tokoh apa nih? Karena melihat ini namanya Raja Ndworowati. Raja Ndworowati. Namanya Sri Bathara Kresna. Oke, karakternya seperti apa? Nah, itu karakternya dia satu komitmen, kedua sifat dewa, ketiga dia itu mempunyai jiwa pendingin. Oke, berarti ini posisinya adalah karakter yang baik berarti ini. Betul, punya jiwa pendamai. Wah, itu bagus sekali. Betul itu, yang namanya Sri Bathara Kresna itu. Kemudian ada apa lagi nih Mas Gareng? Ini yang pamungkas jagat. Pamungkas jagat. Nah, ini namanya Bratasena. Ini yang bisa menghancurkan, yang punya jiwa hawa murka, tidak bersyukur, kurang berterima. Tapi ini yang dilawan dia orang yang betul-betul membuat kerok dunia. Oke. Jadi ini yang nantinya akan
menyelesaikan dalam Bratayuda Jabinangun. Dihabiskan. Ini Bratasena. Oh, Bratasena. Iya. Nah, kalau satu lagi, Mas Nah, Gareng. Kalau ini namanya Dasamuka. Ini Muko. kerajaannya Ngalengka-Diraja. Oke. Ini punya sifat iblis, jin. Ini juga mempunyai sifat seperti raksasa. Oke, nah Mas Gareng, kalau dari beberapa yang Mas Gareng bawa ini kan semuanya hanya satu ini yang tidak karakter jahat ya. Yang lainnya ini kan karakter jahat. Nah, kalau untuk di dunia perwayangan sendiri, untuk karakter-karakternya itu ada berapa macam? Total semuanya yang pernah juga dimainkan sama Mas Gareng. Ya, ini memang satu kelompok dari Ngastina tadi, dari Duryudana ini satu kelompok itu memang rombongan tidak benar semua. Oke, berarti dia karakternya itu ada satu kelompok, satu geng lah gitu bahasa anak ini sekarang. kelompoknya satu kerajaan dengan itu meskipun namanya Keraton Dwarawati, ini keratonnya Pandhawa itu keratonnya Ngamarta. Oke, Dan nah ini jadi raja di Jodipati. Ini oke. satu kelompok sama Sang Kresna tadi. Oh, Sang Ini Kresna. termasuk penggoda. Oke. Penggoda dunia, manusia. Biar berbuat jahat. Betul. Ini namanya. Ini namanya dosa itu kan 10. Oke, dosa. Mempunyai muka 10, jadi tidak punya pedoman. Suka menghasut-hasut orang. Betul. Ini. Ini Nah, merusak bini orang, menghancurkan sifat perempuan dan lain sebagainya. Oke. Tidak mempunyai kepercayaan diri. Itu. Oke, nah berarti ini kan untuk dunia perwayangan, karakter itu juga mencerminkan sifat manusia. Betul. Gitu. Nah, apakah karakter ini sudah ada dari zaman dulu atau ada nggak karakter yang mungkin baru ada di zaman modern seperti ini? Berdasarkan pengalaman dari Mas Gareng. Kalau saya melihat kan makin mundurnya zaman atau majunya zaman. Jadi inilah yang sifat seperti kalau negara dunia kita namanya Israel. Ini. Oke, berarti memang ada karakter yang ditentukan berdasarkan perkembangan zaman. Betul. Nah, kalau untuk karakter-karakternya, ini kan semua berarti laki-laki Mas Garengnya karakter. Ada nggak karakter perempuan? Ada. Oh, ada. Ada. Ini istrinya namanya Arimbi. Arimbi. Meskipun di situ orang tuanya juga berwujudan raksasa, tapi hatinya, penjiwaannya bagus. Makanya Arimbi itu sebenarnya dulu raksasa putri. Oke, Arimbi. Ini saya tahu Arimbi itu nama bus di Pulau Jawa. Arimbi. Bus. Tapi namanya Arimbi, perempuannya Bratasena itu bagus. Oke. Juga punya jiwa penolong, bagus sifatnya, itu yang istrinya ini. Kemudian yang istrinya ini Duryudana, Banawati itu juga nakal. Oke, jadi di karakter perempuannya pun juga macam-macam karakternya. Banyak. Ini istrinya nakal ini. Oke. Ini juga suka merebut suami orang, istrinya ini. Berarti menyimpan suami orang. pada zaman dulu itu dunia yang sekarang dibilang orang istilahnya pelakor itu sudah ada memang ya. Apalagi ini pernah Mas, kami pernah menjalankan pewayangan. Itu kami menjalankan Bratayuda, betul. Kuhancurkan bener. Kuhancurkan bener ini. Aku tapi dulu kan wayang aku banyak, jadi kuhancurkan sobek-sobek bener. Nah, kalau untuk ceritanya Mas Gareng, cerita perwayangan ini Mas Gareng tulis sendiri kah atau memang sudah ada yang cerita turun temurun? Nah, kalau cerita di itu Mas, itu ada pedomannya. Ada pedoman. Ada buku cerita. Kami juga banyak di rumah. Tapi tiap-tiap kami mau menjalankan pedalangan, jadi kan bukan harus pakai buku, karena sikon dan situasi kan berbeda antara bacaan dan pelaksana tuh. Jadi kami hanya kita ambil yang penting-penting saja. Oh, lalu diceritakan. Tulang-tulangnya aja. Kemudian yang penting poinnya, karakternya sudah tahu. Jadi kami menjalankan kami nggak pernah menghadap buku cerita. Oke, thank you Mas Gareng penjelasannya. Terima kasih, dan pastinya pemirsa jangan kemana-mana. Kami berdua akan kembali lagi, dan tentunya setelah ini kita akan melihat seperti apa karakter dari masing-masing yang ada di bawah hari ini dari Mas Gareng. Yang pastinya pemirsa tetap di Opini.